Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Luti Gunila, NIM 2109015020058 dari kelas C Program Studi Akuntansi S1. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai pengangguran. Untuk memenuhi tugas akhir atau ujian akhir semester pada mata kuliah pengantar ilmu ekonomi. Berbicara tentang pengangguran, Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki tingkat pengangguran yang cukup banyak, apalagi setelah terkena wabah COVID-19 yang semakin banyak terkena dampaknya. Kira-kira seperti apa sih pengangguran itu, dan bagaimana dampaknya, dan bagaimana cara mengatasinya? Untuk mengetahui lebih lanjut, mari kita simak video berikut ini. Jadi, definisi dari pengangguran adalah orang yang tergolong dalam angkatan kerja tetapi tidak mempunyai pekerjaan atau sedang mencari pekerjaan. Menurut salah satu pakar, yaitu Sukirno, bahwa pengangguran dapat diartikan sebagai situasi seseorang yang produktif bekerja dan ingin bekerja tetapi belum mendapatkan pekerjaan. Sementara orang yang tidak berusaha mencari pekerjaan dan tidak mempunyai pekerjaan tidak termasuk ke dalam pengangguran. Maka dapat disimpulkan bahwa pengangguran adalah angkatan kerja yang berada di rentang usia 15 tahun sampai 65 tahun yang sedang mencari pekerjaan namun belum diterima kerja. Sementara seseorang yang tidak mencari pekerjaan dan tidak bekerja maka tidak termasuk ke dalam pengangguran. Kemudian, jenis pengangguran terbagi menjadi dua bagian, yaitu pengangguran berdasarkan penyebabnya dan pengangguran berdasarkan sifatnya. Pengangguran berdasarkan penyebabnya terbagi menjadi 6 bagian. Yang pertama adalah pengangguran konjunktur. Pengangguran konjunktur adalah pengangguran yang diakibatkan oleh perubahan dalam tingkat perekonomian, utamanya adalah dampak perubahan dalam permintaan penawaran terhadap suatu barang. Mereka adalah pekerja yang harus dikurangi pada saat produksi menurun karena berkurangnya permintaan. Cara mengatasi jenis pengangguran ini adalah yang pertama, meningkatkan daya beli masyarakat. Yang kedua, mengarahkan permintaan masyarakat untuk membeli barang atau jasa. Dan yang ketiga, membuka pasar baru di luar negeri. Pengangguran selanjutnya adalah pengangguran struktural. Pengangguran struktural adalah pengangguran yang diakibatkan oleh perubahan struktur ekonomi di suatu negara. Misalnya, dari struktur pertanian ke struktur industri atau ke struktur niaga. Sehingga tenaga kerja di bidang pertanian tidak dapat bekerja di bidang industri karena keterbatas keterampilan. Cara mengatasi jenis pengangguran ini adalah yang pertama, mengadakan pendidikan dan latihan untuk siap bekerja pada pekerjaan baru. Yang kedua, memindahkan tenaga kerja ke tempat yang membutuhkan. Yang ketiga, memindahkan mobilitas tenaga kerja dan modal yang ada. Dan yang keempat, meningkatkan industri padat karya. Pengangguran selanjutnya yaitu pengangguran friksional. Pengangguran friksional adalah pengangguran yang terjadi karena adanya kesenjangan antara pencari kerja dan lowongan kerja. Kesenjangan tersebut muncul karena adanya kesenjangan waktu informasi, jangka waktu, dan jarak. Selain itu, biasanya letak geografis dan kekurangan informasi menjadi salah satu penyebab utamanya. Cara mengatasi jenis pengangguran ini adalah yang pertama, bekerja sebaik mungkin, mengusahakan informasi yang lengkap tentang permintaan, penawaran, tenaga kerja. Yang kedua, menyusun rencana penggunaan tenaga kerja. Pengangguran selanjutnya adalah pengangguran musiman. Pengangguran musiman adalah pengangguran yang terjadi secara berkala, misalnya pada saat selang musim tanam dengan musim panen. Contohnya pada petani. Mereka hanya akan bekerja pada saat musim tanam dan pada saat musim panen. Tetapi setelah itu mereka akan menganggur.
Cara mengatasi jenis pengangguran ini adalah yang pertama, pemberian informasi yang jelas tentang adanya lowongan pada bidang lain. Yang kedua, melatih seseorang agar memiliki keterampilan untuk dapat bekerja pada masa menunggu musim tertentu. Pengangguran selanjutnya ada pengangguran teknologi. Pengangguran teknologi adalah pengangguran yang terjadi karena adanya kemajuan teknologi atau mekanisme sehingga sekarang bisa menjadi lebih mudah jika terjadi perubahan penggunaan tenaga kerja manusia menjadi tenaga mesin. Cara mengatasi jenis pengangguran ini adalah yang pertama, melakukan pelatihan bagi pekerja yang terkena dampak. Yang kedua, membuka lapangan kerja baru yang padat karya. Yang ketiga, meningkatkan kualitas pendidikan. Dan yang keempat, mengembangkan bakat. Pengangguran yang selanjutnya adalah pengangguran voluntary atau pengangguran secara sukarela. Pengangguran voluntary adalah pengangguran yang terjadi karena seseorang yang secara sukarela berhenti bekerja atau dengan kata lain sengaja memilih untuk menganggur meskipun pekerjaan tersedia. Misalnya karena mendapat warisan, karena mengurusan rumah tangga, atau karena sedang studi. Cara mengatasi jenis pengangguran ini adalah yang pertama, memberikan sosialisasi betapa pentingnya investasi. Yang kedua, memberikan dorongan kepada masyarakat agar melakukan investasi. Dan yang ketiga, memberikan edukasi tentang wirausaha sehingga masyarakat akan tergerak. Selanjutnya adalah pengangguran berdasarkan sifatnya. Berdasarkan sifatnya, pengangguran ini terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah pengangguran terbuka. Pengangguran terbuka adalah pengangguran yang angkatan kerjanya benar-benar tidak mempunyai pekerjaan. Hal ini terjadi karena kurangnya lapangan pekerjaan, tidak mau bekerja, atau ketidakcocokan pada latar belakangnya. Misalnya saja, lulusan S1 teknik yang belum mendapatkan pekerjaan sama sekali dikarenakan belum ada lowongan kerja pada kualifikasinya. Yang kedua adalah setengah menganggur. Setengah menganggur adalah angkatan kerja yang bekerja di bawah jam kerja nominal atau kurang dari 35 jam dalam seminggu. Orang ini tidak bekerja sepenuh waktu dan jam kerja mereka jauh lebih rendah dari yang normal. Misalnya saja, orang yang hanya bekerja 1-2 hari dalam seminggu. Pengangguran yang terakhir adalah pengangguran terselubung. Pengangguran terselubung adalah angkatan kerja yang bekerja tidak secara optimal sehingga terjadi kelebihan tenaga kerja. Jenis pengangguran ini sangat banyak terjadi di Indonesia. Salah satunya adalah orang yang bergelar sarjana hukum bekerja sebagai guru, yang padahal seharusnya bekerja sebagai hakim, pengacara, ataupun jaksa. Selanjutnya adalah tingkatan pengangguran. Tingkatan pengangguran adalah perbandingan antara jumlah penganggur dengan jumlah angkatan kerja dalam kurun waktu tertentu yang dinyatakan dalam persentase. Nah, cara untuk menentukan tingkatan pengangguran adalah dengan memakai rumus sebagai berikut, yaitu tingkat pengangguran sama dengan jumlah penganggur dibagi dengan jumlah angkatan kerja dikalikan dengan 100%. Baik, berikut ini contoh soal tingkatan pengangguran. Perhatikan data berikut ini. Diketahui jumlah pengangguran sebesar 2.561.433 jiwa, jumlah angkatan kerja sebesar 5.192.643 jiwa, jumlah beban angkatan kerja sebesar 2.582.764 jiwa. Pertanyaannya adalah, hitunglah berapa persen tingkat pengangguran berdasarkan data di atas. Jadi, cara menghitung tingkatan kerja yaitu dengan menggunakan rumus tingkatan kerja sama dengan jumlah penganggur dibagi dengan jumlah angkatan kerja dikalikan dengan 100%, sama dengan 2.561.433 jiwa dibagi 5.192.643 jiwa dikalikan dengan 100%, sama dengan
49,32%. Jadi, tingkat pengangguran berdasarkan data di atas adalah 49,32%. Nah, berikutnya adalah penyebab pengangguran. Penyebab pengangguran sangat banyak terjadi di Indonesia dan sudah banyak yang terkena oleh dampak-dampak tersebut. Salah satunya adalah jumlah angkatan kerja yang tidak sebanding dengan jumlah lapangan pekerjaan. Yang kedua adalah ketidakseimbangan antara permintaan dan penawaran tenaga kerja pada suatu tingkat upah tertentu. Yang ketiga adalah ketidaksesuaian antara hasil yang dicapai antara pendidikan dengan lapangan pekerjaan. Yang keempat adalah ketidakseimbangan kebutuhan jumlah dan jenis tenaga terdidik dan penyediaan tenaga terdidik. Kemudian yang kelima adalah ketidakseimbangan penyediaan dan pemanfaatan tenaga kerja antar daerah dan perusahaan yang menutup usaha akibat krisis ekonomi atau keamanan kurang kondusif. Kemudian selanjutnya adalah akibat suatu pengangguran. Yang pertama adalah dapat menimbulkan ketidakstabilan sosial dan politik di suatu negara. Kemudian yang kedua, menimbulkan masalah-masalah sosial seperti kriminalitas, pencurian, penculikan ataupun pelacuran. Yang ketiga, kemakmuran masyarakat menurun. Kemudian yang keempat adalah pendapatan nasional real lebih rendah daripada pendapatan potensial atau pendapatan yang seharusnya. Kemudian dampak pengangguran terhadap pembangunan nasional. Yang pertama adalah pendapatan nasional dan pendapatan per kapita rendah. Yang kedua adalah penerimaan negara dari pajak, penghasilan menurun. Yang ketiga adalah dampak psikologi, pengangguran menjadi minder karena status sosial tidak jelas sehingga menimbulkan perilaku menyimpang atau menimbulkan penyakit sosial. Kemudian yang keempat adalah meningkatkan biaya sosial atau biaya keamanan, biaya proses peradilan ataupun biaya medis. Baiklah, kemudian pada pembahasan terakhir adalah cara mengatasi pengangguran. Nah, dari berbagai penyebab, akibat, dan dampak tadi bisa kita atasi dengan cara berikut ini. Nah, yang pertama adalah membuka lapangan kerja atau memperluas lapangan pekerjaan. Terus, kedua adalah meningkatkan peredaran modal usaha sehingga dapat membuat jumlah tenaga kerja menjadi bertambah. Kemudian yang ketiga, menempatkan pencari pekerja di tempat yang lebih tepat sehingga pekerja lebih mudah berbaur dan lebih loyal kepada perusahaannya. Kemudian yang keempat, melatih para pencari pekerja untuk membuat usaha sendiri agar lowongan kerja menjadi lebih luas atau semakin banyak dan tingkatan pengangguran menjadi menurun dengan mengarahkan para pekerja untuk membuat usaha sendiri. Kemudian yang kelima adalah memberikan penyuluhan para pencari kerja mengenai teknologi dan perekonomian, dikarenakan masih banyak masyarakat yang menganggap bahwa pengangguran adalah masalah yang harus diatasi sendiri oleh pemerintah, padahal kita sebagai para pencari pekerja sendiri bisa menangani masalah pengangguran tersebut. Kemudian yang terakhir adalah memberikan pelatihan sertifikasi ke pencari kerja. Baiklah, itulah tadi penjelasan materi mengenai pengangguran. Semoga video kali ini bisa memberikan kita wawasan yang lebih luas dan bermanfaat bagi kita semua. Saya pamit undur diri. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.